Pengadilan Penyihir Salem atau Salem Witch Trial barangkali adalah salah satu proses pengadilan paling memalukan dalam sejarah. Ratusan orang dituduh sebagai penyihir dan puluhan orang tak bersalah lainnya dijatuhi hukuman mati tanpa bukti yang jelas. Semuanya bermula ketika dua orang anak yang merupakan putri dan keponakan kepala desa setempat berteriak dan mengamuk tak terkendali seperti orang kesurupan. Keanehan ini kemudian dialami pula oleh anak-anak lainnya di desa tersebut. Dokter setempat mendiagnosa bahwa mereka telah menjadi korban praktik sihir. Beberapa abad yang lalu, ada keyakinan bahwa iblis dapat memberi orang-orang tertentu semacam kekuatan sihir yang dapat digunakan untuk menyakiti orang lain. Sebagai balasannya, orang tersebut harus bersedia setia sampai akhir hayatnya. Ya, bisa dibilang semacam menjual jiwa. Nah, keyakinan ini setidaknya mulai muncul di Eropa pada awal abad ke-14 dan tersebar luas di kolonial New England. Pada tahun 1689, penguasa Inggris yaitu William dan Mary memulai perang dengan Prancis di koloni Amerika. Perang tersebut menghancurkan wilayah bagian utara New York, Nova Scotia, dan Quebec. Hal ini membuat orang-orang mengungsi ke wilayah Essex dan khususnya desa Salem yang terletak di Teluk Massachusetts. Desa Salem ini sekarang berganti nama menjadi Danvers. Para pengungsi ternyata membuat ketegangan di wilayah tersebut dan tidak cukup akur dengan penduduk yang sudah menetap sebelumnya. Persaingan antar keluarga-keluarga di sana yang berhubungan dengan kekayaan pelabuhan Salem mulai memanas. Belum selesai dengan semua itu, epidemi cacar muncul dan membunuh banyak orang. Selain itu, kekhawatiran serangan suku-suku asli Amerika yang bertetangga juga memicu ketegangan, kecurigaan, dan kebencian warga terhadap tetangga mereka, serta ketakutan terhadap orang luar. Pendeta pertama yang ditahbiskan di desa Salem pada tahun 1689 ternyata tidak disukai karena sifatnya yang rakus dan tamak. Penduduk desa setempat kemudian meyakini bahwa semua kekacauan dan ketegangan yang timbul dilakukan oleh iblis. Semuanya bermula pada Januari 1692. Ketika itu, Elizabeth Parris yang berusia 9 tahun dan Abigail Williams yang berusia 11 tahun, yang merupakan anak perempuan dan keponakan Samuel Parris, Menteri Desa Salem, dilaporkan mengalami halusinasi. Kedua anak itu menjerit keras dan memberontak tidak terkendali. Entah bagaimana ceritanya, dokter setempat yang bernama William Griggs kemudian mendiagnosis adanya pengaruh hal-hal gaib. Diagnosa itu seolah diperkuat dengan terjadinya peristiwa serupa pada gadis-gadis muda lainnya di wilayah tersebut, termasuk Anne Putnam Jr., Mercy Lewis, Elizabeth Hubbard, Mary Walcott, dan Mary Warren. Pada akhir Februari 1692, surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk budak Paris di Karibia bernama Tituba bersama dengan dua orang wanita lainnya, yaitu pengemis tunawisma Sarah Good dan lansia miskin bernama Sarah Osborne. Mereka inilah yang dituduh telah menyihir gadis-gadis tersebut. Tiga penyihir yang dituduh tadi kemudian dibawa ke hadapan Hakim Jonathan Carwin dan John Harthorne untuk diinterogasi pada 1 Maret 1692. Bahkan, para penuduh mereka juga muncul di ruang sidang dengan berteriak dan menjerit tidak terkendali seperti orang kerasukan.
Sarah Good dan Sarah Osborne menyangkal tuduhan yang dialamatkan kepada mereka. Tetapi, budak dari Karibia yang bernama Tituba mengaku telah melakukan sihir. Ia mengatakan, iblis datang kepada saya dan menawari saya untuk melayaninya. Dia juga menggambarkan hal-hal rumit tentang anjing hitam, kucing merah, burung kuning, dan pria berkulit hitam yang ingin dia menandatangani bukunya. Buku ini adalah semacam buku perjanjian. Dia mengakui bahwa dia menandatangani buku itu dan mengatakan ada beberapa penyihir lain yang ingin menghancurkan kaum Puritan. Ketiga wanita itu kemudian dipenjara. Ketika histeria menyebar ke seluruh wilayah, bahkan sampai keluar Massachusetts, sejumlah orang lainnya dituduh, termasuk Martha Corey, Rebecca Nurse, dan bahkan putri Sarah Good yang baru berusia 4 tahun. Tuduhan terhadap Martha Corey sangat memprihatinkan. Pasalnya, wanita itu adalah seorang anggota gereja yang sangat taat di desa Salem. Putri Sarah Good yang baru berusia 4 tahun bernama Dorothy juga ditanyai dan jawaban-jawaban yang penuh dengan ketakutan ditafsirkan sebagai pengakuan. Pada bulan April, ketika wakil gubernur Thomas Danforth dan asistennya menghadiri audiensi, lusinan orang dari Salem dan desa-desa Massachusetts lainnya dibawa untuk ditanyai. Mirisnya, entah untuk menyelamatkan diri atau mengajak yang lainnya agar ia tidak dihukum sendirian, seperti Tituba, beberapa orang yang dituduh sebagai penyihir kemudian mengaku dan menyebutkan nama yang lainnya. Dalam sekejap, ada banyak sekali orang yang dituduh sebagai penyihir di Salem. Pada tanggal 27 Mei 1692, Gubernur William Phips memerintahkan pembentukan pengadilan khusus Oyer yang bertugas untuk mendengar dan terminer yang bertugas untuk memutuskan untuk wilayah Suffolk, Essex, dan Middlesex. Kasus pertama yang dibawa ke pengadilan khusus adalah kasus Bridget Bishop, seorang wanita tua yang dikenal karena kebiasaan bergosip dan pergaulan bebasnya. Ketika ditanya apakah dia melakukan sihir, Bishop hanya menjawab kalau dia tidak bersalah. Dipimpin oleh para hakim Hathorne, Samuel Sewell, dan William Stockton, pengadilan menjatuhkan hukuman pertamanya pada Bishop tanggal 2 Juni, dan 8 hari kemudian dia dihukum gantung di tempat yang dikenal sebagai Gallows Hill di kota Salem. Pengadilan rupanya mengizinkan adanya bukti-bukti spektral seperti kesaksian tentang mimpi dan juga penglihatan yang sebenarnya bukanlah bukti kuat karena bisa saja dibuat-buat. Jadi, 5 hari setelah eksekusi Bishop, Menteri Cotton Mather menulis surat permohonan pengadilan untuk tidak mengizinkan bukti-bukti spektral tersebut. Namun, pengadilan mengabaikan permintaan ini. Setelah itu, 5 orang dijatuhi hukuman mati dan digantung pada bulan Juli. Pada bulan Agustus, menyusul 5 orang lagi, lalu kemudian 8 orang mengalami nasib yang sama dieksekusi gantung pada bulan September 1692. Pada 3 Oktober, Increas Mather, yaitu ayah Cotton Mather, yang waktu itu adalah Presiden Harvard, mengecam penggunaan bukti spektral. Ia bahkan mengatakan bahwa lebih baik 10 orang tersangka penyihir dibebaskan daripada 1 orang tidak bersalah dihukum mati. Sebagai tanggapan atas permohonan Mather, Gubernur Phips yang baru saja diangkat sebagai gubernur Massachusetts kemudian melarang penangkapan lebih lanjut. Ia juga memerintahkan untuk membebaskan sejumlah tersangka penyihir. Di tengah memudarnya dukungan publik terhadap persidangan,
Gubernur Phips akhirnya membubarkan pengadilan Oyer dan Terminer pada tanggal 29 Oktober 1692. Sebagai gantinya, Phips membentuk pengadilan tinggi kehakiman yang melarang bukti spektral dan hanya menghukum 3 dari 56 terdakwa. Phips kemudian mengampuni semua yang berada di penjara atas tuduhan sihir pada Mei 1693. Tetapi sayangnya, sejarah kelam telah digoreskan. Sebanyak 19 orang digantung di Gallows Hill, bahkan Giles Curry, suami Martha yang sudah berusia 71 tahun, menerima hukuman mati yang mengerikan dengan ditekan batu-batu berat sampai tewas. Ia menerima hukuman ini setelah menolak untuk mengajukan pembelaan atas dakwaannya. Sementara itu, beberapa orang lainnya banyak juga yang meninggal di penjara dan hampir 200 orang secara keseluruhan telah dituduh mempraktikkan sihir. Pada Januari 1697, Pengadilan Umum Massachusetts mengatakan pemberhentian untuk tragedi persidangan penyihir Salem. Pengadilan kemudian menganggap persidangan melanggar hukum dengan Hakim Agung Samuel Sewell secara terbuka meminta maaf atas perannya dalam proses tersebut. Namun, bahkan setelah Massachusetts Koloni mengeluarkan undang-undang untuk mengembalikan nama baik orang yang dituduh dan memberikan restitusi keuangan kepada ahli waris sebesar 600 pound sterling di tahun 1711, tetapi persidangan itu telah membuat sejarah kelam tentang bagaimana orang-orang tidak bersalah mendapatkan ketidakadilan. Bahkan, baru pada tahun 1957 atau lebih dari 250 tahun kemudian, Massachusetts secara resmi meminta maaf atas kejadian tahun 1692 itu. Merior, tahukah kalian kalau ternyata di tahun 1976 ada sebuah penelitian yang diterbitkan dalam majalah Science. Penelitian itu mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada penduduk di desa Salem sehingga mereka mengalami semacam sihir massal. Penelitian tersebut mengungkap kalau ternyata penyebab histeria massal di mana orang-orang mengamuk dan berteriak seperti orang kesurupan tak lain adalah jamur ergot yang ditemukan dalam gandum hitam, gandum sereal, dan sebagainya yang memang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Menurut ahli toksikologi, jamur itu dapat menyebabkan gejala seperti delusi, muntah, dan juga kejang otot.